Pengertian sistem. Dalam definisi sistem ada dua pendekatan yang biasa dilakukan dalam mendefinisikannya. Yang pertama adalah pendekatan prosedur, yang kedua adalah pendekatan subsistem atau komponen. Pengertian sistem dengan pendekatan prosedur. Sistem didefinisikan sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berupa urutan kegiatan yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, dalam pendekatan ini yang ditekankan adalah urutan aktivitasnya. Bukan elemen-elemen yang melakukannya, tetapi urutan-urutan aktivitasnya. Kemudian, pengertian sistem dengan pendekatan subsistem. Pada pendekatan ini, sistem didefinisikan sebagai kumpulan komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem, dan subsistem tersebut dapat pula terdiri lagi dari beberapa subsistem yang lebih kecil. Karakteristik sistem. Sistem mempunyai sifat-sifat atau karakter. Di antaranya adalah yang pertama adalah tujuan, yang kedua masukan, yang ketiga proses, keempat keluaran, yang kelima batas atau batasan, 6 lingkungan, 7 kontrol, dan yang terakhir umpan balik. Berikutnya akan kita bahas satu persatu dari masing-masing karakter sistem ini. Yang pertama, tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang akan diraih atau dicapai oleh suatu sistem. Tentu saja setiap sistem memiliki tujuan, entah satu atau beberapa ya. Yang berikutnya adalah tujuan ini menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa adanya tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Tentu saja tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain bisa saja berbeda-beda. Masukan. Masukan adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud maupun yang tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi. Proses. Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna. Misalnya berupa informasi dan produk. Tetapi bisa saja berupa hal-hal yang tidak berguna. Misalnya saja pada pabrik kimia, prosesnya tentu saja bisa saja menghasilkan limbah industri ya, baik yang mencemari udara maupun sungai misalkan. Atau pada sistem pernafasan ya. Sistem pernafasan ada hal yang berguna ya. Pernafasan menghasilkan oksigen yang dimanfaatkan sebagai proses pembakaran di dalam tubuh kita. Tapi ada juga yang tidak berguna dan dikeluarkan kembali ke udara, yaitu karbon dioksida misalnya. Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem lainnya yang akan diproses di dalam sistem tersebut. Jadi merupakan aktivitas berikutnya, ya, di mana suatu sistem lain menerima masukan dari subsistem lainnya, yang kemudian akan diproses oleh subsistem tersebut. Jadi merupakan rangkaian aktivitas. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya. Mekanisme pengendalian dan umpan balik. Mekanisme pengendalian atau kontrol mekanisme diwujudkan dengan menggunakan umpan balik atau sering disebut dengan feedback. Di sini yang dimaksud adalah mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Dalam bentuk yang sederhana, dilakukan perbandingan antara keluaran sistem dan keluaran yang dikehendaki atau keluaran standar.
Jika terdapat penyimpangan, maka akan dilakukan pengiriman masukan untuk melakukan penyesuaian terhadap proses supaya keluaran berikutnya menjadi standar. Nah, bila penyebab penyimpangannya justru terletak pada proses, maka prosesnya yang harus diperbaiki. Pada sistem informasi, cara pertama yang dapat kita lakukan adalah memberikan masukan pada setiap individu atau memberikan ringkasan kinerja terakhir untuk kegiatan manajemen. Adapun hal yang terakhir yang sering terjadi pada sistem informasi, justru pada program komputernya lah yang salah, sehingga keluarannya tidak sesuai dengan yang diinginkan, tidak sesuai dengan masukannya, sehingga perlu perbaikan atau revisi dari program komputer tersebut. Selanjutnya, batasan atau sering disebut dengan boundary. Batasan adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem. Dengan kata lain, batasan menjadi pembeda antara batasan dengan lingkungannya. Batas sistem menentukan konfigurasi ruang lingkup atau kemampuan sistem. Sebagai contoh, tim sepak bola mempunyai aturan permainan dan keterbatasan kemampuan pemainnya. Atau contoh yang lain adalah pertumbuhan sebuah toko kelontong. Ini akan dipengaruhi oleh lingkungannya, dibatasi oleh lingkungannya, misalkan pelanggan, gerakan pesaing, dan ketersediaan dana dari bank. Kemudian dalam sebuah sistem bisa saja mengalami perubahan-perubahan batasan. Misalkan saja adanya perubahan sistem penjualan di sebuah perusahaan. Misalkan dari sistem tradisional berbasis kertas, kemudian bertransformasi, merubah aturan, berubah batasan menjadi sistem pemesanan dilakukan secara langsung, di mana ada beberapa aktivitas itu menjadi tidak ada gitu karena tergantikan oleh sistem online. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem atau sering disebut dengan entitas-entitas luar. Jadi lingkungan bisa saja terdiri dari beberapa entitas luar yang memiliki pengaruh terhadap sistem. Pengaruh ini bisa positif maupun negatif. Lingkungan negatif adalah lingkungan yang merugikan, dan tentu saja ini harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem. Sedangkan pengaruh positif adalah pengaruh yang menguntungkan, yang tentu saja harus tetap dijaga karena akan memacu kinerja dari sistem itu. Selanjutnya adalah subsistem dan supersistem. Sebuah sistem umumnya tersusun atas jumlah sistem-sistem yang lebih kecil. Sistem-sistem yang berada di sebuah sistem itulah yang disebut sebagai subsistem. Berkaitan dengan sistem dan subsistem, istilah supersistem kadangkala juga dijumpai. Jika suatu sistem menjadi bagian dari sistem yang lain yang lebih besar, maka sistem yang lebih besar tersebutlah yang dikenal sebagai sebuah istilah supersistem. Sebagai contoh, jika pemerintah kabupaten disebut sebagai sebuah sistem, maka pemerintah provinsi berkedudukan sebagai supersistemnya. Jika ditinjau dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi adalah subsistem dari pemerintah pusat, sedangkan pemerintah pusat adalah supersistemnya. Antarmuka. Antarmuka sistem merupakan hal yang penting sebab tanpa antarmuka ini, sistem hanya berisi sekumpulan subsistem yang berdiri sendiri dan tidak saling berkaitan. Bayangkan jika dalam sebuah perusahaan antara bagian produksi dan bagian teknologi informasi tidak berhubungan. Barangkali yang terjadi, pihak teknologi informasi akan membangun sistem yang tidak diperuntukkan untuk menangani masalah sekarang pada bagian produksi, tapi menangani masalah yang telah berlalu. Secara prinsip, antarmuka subsistem berupa masukan dan keluaran. Dalam prakteknya, sebuah subsistem bisa saja hanya memberikan keluaran atau hanya menerima masukan.
Klasifikasi sistem. Sistem dapat dibedakan antara lain sistem abstrak dan sistem fisik, sistem deterministik dan sistem probabilistik, sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berisi gagasan atau konsep, misalnya sistem teologi yang berisi gagasan tentang hubungan manusia dan Tuhan. Sistem fisik adalah sistem yang secara fisik dapat dilihat, misalnya sistem komputer, sistem sekolah, sistem akuntansi, dan sistem transportasi. Sistem deterministik dan sistem probabilistik. Sistem deterministik adalah suatu sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat, misalnya sistem komputer. Sistem probabilistik adalah sistem yang tak dapat diramal dengan pasti karena mengandung unsur probabilitas, misalnya sistem arisan dan sistem kesediaan. Kebutuhan rata-rata dan waktu untuk memulihkan jumlah sediaan dapat ditentukan, tetapi nilai yang tepat untuk sesaat tidak dapat ditentukan dengan pasti. Sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang tidak bertukar materi, informasi, atau energi dengan lingkungan.